Bayangkan, kamu hidup di awal tahun 1800-an. Waktu itu, kalau orang-orang nyebut kata kekuatan dunia, yang kebayang pasti Inggris, Prancis, atau Kekaisaran Ottoman. Amerika? Cuma koloni muda yang baru merdeka dari Inggris, belum punya kekuatan militer besar, dan letaknya jauh di seberang lautan. Tapi sekarang, Amerika jadi pusat ekonomi, militer, teknologi, bahkan budaya. Dari keputusan politik dunia sampai tren TikTok, semuanya bisa datang dari sana. Pertanyaannya, gimana caranya negara ini bisa naik begitu cepat dan tinggi? Salah satu alasan utama kenapa Amerika bisa berkembang pesat adalah karena mereka memulai permainan ini dari papan yang udah setengah jalan. Saat masih menjadi koloni Inggris, para pendatang dari Eropa yang tinggal di benua Amerika membawa serta pendidikan, teknologi, dan sistem politik Eropa. Mereka punya pengalaman dalam perdagangan, pertanian, dan bahkan filosofi pemerintahan. Bedanya di Amerika mereka punya ruang gerak, tanah luas, sumber daya banyak, dan minim intervensi langsung dari Inggris. Bahkan sebelum merdeka, koloni-koloni Amerika sudah membentuk semacam pemerintahan lokal, seperti House of Burgess di Virginia, dan menjalankan sistem ekonomi sendiri. Ini menciptakan budaya self-reliance alias mandiri dan terbiasa ngurus diri sendiri. Waktu akhirnya mereka merdeka, mereka nggak harus mulai dari nol. Mereka langsung tancap gas karena mentalitas mereka sudah entrepreneur dan demokratis sejak awal. Masuk ke abad ke-19, Amerika mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari dua kekuatan utama, revolusi industri dan ekspansi ke barat. Revolusi industri bawa perubahan besar dalam cara produksi. Mesin uap, pabrik tekstil, rel kereta api, semuanya bikin produksi barang makin cepat dan murah. Tapi jangan lupa, yang bikin Amerika berbeda dari Eropa adalah luas wilayah dan sumber dayanya. Di saat Inggris harus rebutan lahan koloni di Afrika dan Asia, Amerika tinggal ekspansi ke arah barat. Mereka menyebutnya Manifest Destiny, keyakinan bahwa Amerika ditakdirkan untuk menguasai seluruh benua. Itulah kenapa mereka geser penduduk asli, beli Louisiana dari Prancis, dan bahkan perang dengan Meksiko buat rebut Texas dan California. Rel kereta api lintas benua mempercepat perdagangan dan pergerakan orang. Kota-kota baru muncul, dan ekonomi pun meledak. Amerika jadi negara produsen pertanian dan industri sekaligus. Jarang ada negara lain yang bisa seperti ini. Kalau kamu nanya, kapan Amerika benar-benar naik jadi pemain utama dunia? Jawabannya setelah Perang Dunia I dan II. Sebelum Perang Dunia I, Amerika itu cenderung isolasionis alias nggak mau ikut campur urusan luar negeri. Tapi semua berubah saat perang meletus. Di Perang Dunia I, Amerika masuk belakangan tapi bantu kemenangan sekutu lewat pasokan logistik, senjata, dan tentara. Setelah perang selesai, ekonomi Eropa hancur. Siapa yang ngasih utang buat bangun lagi? Amerika. Itu bikin posisi mereka naik secara global. Lalu, Perang Dunia II datang. Jepang serang Pearl Harbor, Amerika balas dan masuk perang total. Tapi inilah titik balik. Amerika jadi pabrik dunia, menghasilkan tangki, senjata, pesawat dalam jumlah luar biasa. Mereka mengembangkan bom atom dan menjatuhkannya di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka keluar dari perang dengan ekonomi utuh, pasukan kuat, dan posisi politik mendunia. Eropa dan Jepang hancur, Uni Soviet naik, tapi sebentar lagi jadi lawan utama. Amerika mulai dilihat dunia sebagai penyelamat dan pemimpin baru. Setelah Perang Dunia II, dunia terbagi dua. Blok Barat yang dipimpin Amerika dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Tapi Perang Dingin bukan perang tembak-tembakan. Ini perang ideologi, propaganda, dan pengaruh global. Amerika bangun aliansi seperti NATO sementara Soviet punya Pakta Warsawa. Amerika bantu negara-negara Eropa Barat bangkit lewat Marshall Plan, ngasih dana miliaran dolar buat bangun ulang ekonomi Eropa. Itu bikin mereka disukai dan pengaruhnya makin meluas. Mereka juga ikut campur di berbagai tempat. Di Korea dan Vietnam buat nahan komunisme, di Timur Tengah demi minyak dan stabilitas. Dan tentu saja membentuk PBB, IMF, dan World Bank. Semua markasnya di Amerika.
Amerika menguasai ekonomi global bukan cuma lewat senjata tapi lewat sistem. Kalau negara lain mau dagang, mau utang, mau kerjasama internasional, mereka harus lewat sistem yang dikendalikan Amerika. Satu hal lagi yang penting bikin Amerika begitu kuat adalah dolar. Setelah Perang Dunia II, dunia butuh sistem keuangan yang stabil. Lewat perjanjian Bretton Woods, mata uang dunia dipatok ke dolar dan dolar dipatok ke emas. Walau sistem ini dihapus tahun 1971 lepas dari standar emas, dunia tetap pakai dolar karena sudah terlalu bergantung. Sekarang lebih dari 60% cadangan devisa negara-negara di dunia disimpan dalam bentuk dolar. Perdagangan internasional, mulai dari minyak, emas hingga semikonduktor, banyak dilakukan dengan dolar. Dan karena itu, Amerika bisa cetak uang tanpa langsung kena krisis, karena dolar selalu dibutuhkan. Mereka bisa utang besar, tapi tetap dipercaya. Kenapa? Karena semua orang percaya sama kekuatan ekonomi dan politik Amerika. Soft power adalah kekuatan yang nggak kelihatan tapi efeknya bisa luar biasa. Amerika punya Hollywood yang menguasai layar lebar dunia. Musik mereka, dari rock sampai hip-hop, menjadi budaya global. McDonald's dan Coca-Cola jadi ikon globalisasi. Tapi nggak cuma itu. Di abad 21, Amerika menciptakan pusat inovasi, Silicon Valley. Dari situ muncul perusahaan teknologi seperti Google, Apple, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Teknologi yang kita pakai tiap hari, smartphone, internet, media sosial, semuanya dikembangkan di sana. Dengan begitu, Amerika bukan cuma menguasai senjata dan ekonomi, tapi juga pikiran dan perhatian dunia. Amerika Serikat jadi adidaya karena kombinasi dari banyak hal, warisan sejarah, revolusi industri, kemenangan perang, sistem keuangan, budaya pop, dan teknologi. Tapi hari ini, muncul kekuatan baru seperti Cina yang mulai menantang dominasi itu. Apakah Amerika akan tetap bertahan sebagai pemimpin dunia? Atau dunia akan masuk ke era multipolar?